Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan agenda kita, yaitu rapat bulanan Pokmas sekaligus momen halal lebih halal Idul Fitri. Yang kedua juga kami ada satu materi nanti dari Dr. Albi mengenai yang sudah diberitakan di media massa maupun media sosial mengenai penyakit mulut dan kuku pada ternak. Kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Albi dan seluruh rekan-rekan yang hadir. Urutan acaranya tadi sudah kita lalui makan malam. Yang nanti yang baru datang makan dulu aja. Sekaligus ini ada pengantar dari kami mengenai Pokmas perikanan, serta nanti ada yang kedua materi dari Dr. Albi. Yang terakhir ya kami nanti mau izin ada sedikit mungkin kalau bahas koperasi berbau sedikit rupiahnya itu. Oke, yang pertama acara yang pertama saya buka mengenai Pokmas Desa Bagra ya. Kami ucapkan terima kasih keaktifan dan koordinasi komunikasi dari anggota. Saya lihat semakin berkembang. Jadi saya garis bawahi lagi si ikan nila itu sentra intensif itu memang inisiasi dari kelurahan untuk seluruh wilayah Bakalan Gajah. Jadi dan si ikan nila juga tidak hanya Pokmas, ada Pok Dakan, ada Pok Darwis, ada juga yang misalkan sekarang sudah berbentuk badan usaha seperti Rektis. Bahas adalah tentang PMK. Kemarin juga saya ngomong dengan Pak Johantu terkait dengan di mana-mana ini tiba-tiba ada Pak. Jadi singkat cerita tahun 1990 Pak, itu 1 tahun sebelum saya lahir Pak. Biar kebuka ya tahun lahir saya kapan Pak. Setahun sebelum saya lahir itu Indonesia dipastikan oleh pemerintah internasional namanya adalah Organisasi Kesehatan Hewan tingkat dunia, itu menyatakan bahwa Indonesia itu betul-betul sudah tidak ada penyakit ini. Namanya adalah penyakit mulut dan kuku. Kenapa? Ya karena memang kelihatannya di situ, tidak di mulut, di hidung, ya di kuku. Ini di tahun 1986 dan sebelumnya itu kita berjuang Pak, habis-habisan. Indonesia, dokter hewan itu berjuang habis-habisan. Mahasiswa yang cuma sedikit itu Pak, itu disebar se-Indonesia Raya, ngevaksin Pak, marani kandang-kandang, golek kambing, golek sapi, golek domba, semua yang berkaitan dengan kukunya belah. Hewan-hewan yang punya kuku belah Pak, itu yang paling rawan. Divaksin semua dan akhirnya 86 kita lapor, 4 tahun berikutnya dunia baru mau bilang bahwa Indonesia bebas. Oke, bebas, 1990 Pak tepatnya bebas. Nah, cukup lama, tapi sudah banyak isu-isu yang mulai beredar, bahkan juga ada risiko-risiko mulai masuk. Saya juga kurang begitu kuat di mana kemudian bocornya. Tiba-tiba beberapa hari setelah Lebaran, ya, kita merayakan kemenangan. Ternyata PMK ikut merayakan kemenangannya. Virus ini hadir lagi di Indonesia, yang kemudian ditemukan di sekian ribu ekor. Itu di area Jawa Timur ya, di Gresik, di Mojokerto, di beberapa kota, dan di Aceh Pak. Aneh Pak ya, loncatnya Aceh, Jawa Timur, ini kan cukup jauh. Nah, setelah beberapa itu mulai ditemukan, diambil Pak sampelnya diambil, diperiksakan ke lab, loh kok ternyata positif. Virus ini yang tahun 1990 sudah tidak ada, secara resmi itu dinyatakan ada lagi di Indonesia beberapa minggu lalu, dan kemudian itu akhirnya ramai ke beberapa tempat penjuru di Indonesia. Pak Menteri ikut turun tangan dan sekarang semua dinas sudah banyak melakukan komunikasi seharusnya ke banyak peternak. Punya siapa? Ini semuanya akan kena kalau memang tidak mengikuti anjuran dari pemerintah. Maka statement pertama yang bisa saya sampaikan adalah jika memang menemukan nanti gejala-gejala yang mirip yang seperti saya sampaikan, atau bahkan jenengan pernah terima informasi resmi dari pemerintah, laporkan ke dinas Pak, bukan ke saya, karena memang
saya bukan menerima. Nah, saya kenapa di sini menginformasikan ini karena ya di dalam MOU itu juga salah satunya adalah mendampingi, Pak. Nah, ini peran pendampingan kampus kira-kira seperti ini, turun langsung ke masyarakat untuk menginformasikan ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan hewan-hewan itu. Nah, di sapi, Pak, sama kambing, domba rata-rata sama. Kalau itu sapi perah, betul sapi perah, saya potong ya, Pak. Saya potong. Kayak sapi perah, produksi langsung turun, Pak. Jauh, turunnya jauh. Tapi kemarin di Batu, alhamdulillah, Pak Munir kemarin yang punya itu, alhamdulillah tidak ada kondisi seperti itu. Kemudian kalau di kambing juga sama, kadang di mulutnya kelihatan keropeng, Pak, di ujung-ujung tepi mulutnya ada luka-luka tiba-tiba di hidung, leleran, lama-lama juga jadi luka-luka. Kemudian juga nanti di antara dua kukunya yang jenengan lihat itu juga biasanya ada luka-luka. Bahkan kemarin sampai ada yang menginformasikan kukunya lepas, Pak. Kukunya sapi itu sampai coplok, ya sudah lepas, Pak. Kukunya itu lepas, kelihatan dalamnya begitu, dan itu sudah pasti kesakitan yang luar biasa. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ya karena memang virus itu cukup berbahaya, bahkan juga menyebabkan tubuh nggak enak. Nah, pertanyaannya yang kemarin sering keluar adalah apakah ini bisa nular ke manusia? Nama penyakitnya itu zoonosis, Pak, kalau istilah medisnya. Intinya gimana penyakit dari hewan itu bisa nular tidak ke manusia. Nah, penelitian terbaru tidak bisa, Pak, tidak bisa penyakit ini ke manusia. Cuman harus hati-hati dengan jenengan kalau memang beli sekarang, mungkin lagi suka masak daging, beli daging sapi atau mungkin makan daging atau sate kambing segala macam, bukan kemudian saya menakut-nakuti, tapi baiknya diolah yang betul. Kalau beli jenengan misalnya beli daging, jangan langsung dicuci, Pak, karena air yang kemudian jenengan pakai nyuci itu kalau nyampur kemana-mana, jenengan nyebarkan virus kemana-mana. Misalnya jenengan beli daging dari pasar besar, tapi ini diklaim di Malang Kota itu tidak ada nih, Pak. Sudah beberapa laporan terakhir 0 kasus di Malang Kota, tapi jangan sampai ada, karena memang ini penyebarannya lewat perjalanan aja, Pak. Misalnya saya berangkat ke Gresik, main ke ternak di sana, terus saya kesini ngobrol kali jenengan ke kandang, pegang-pegang, nular, nyebar. Ya seperti COVID, Pak. Nggak ada apa-apa, tiba-tiba positif, tapi yang disalahkan nanti, oh enggak, ini saya sehat kok positif, nah, biasanya kan gitu. Nah, kambing sama sapi nggak begitu, saya sehat kok, tapi muncul luka-luka, nah, seperti itu. Ketika jenengan kembali lagi tadi, jenengan punya daging, punya susu, beli di mungkin di peternak-peternak Anda beli, ingin dikonsumsi, dimasak, Pak, dimasak dulu, jangan ngendon daging. Kalau misalnya jenengan juga pengen nyimpan daging, ya langsung aja dididihkan, Pak, kemudian masuk ke kulkas. Karena virus itu akan mati kalau dimasak dengan baik. Ya, dimasak dengan baik, kemudian juga matang, Pak, ya. Kan kadang kita misalnya ikut gaya-gaya hidup orang yang suka makan daging steak, Pak, lagi rame, Pak. Dengan lihat YouTube kan, atau mas-mas lihat YouTube kan, ada orang suka makan daging steak. Inilah daging mentah tuh, Pak, sebetulnya. Tapi doyan, wah manis sekali. Padahal kita lihat, saya enak sate jelas, mateng, kan, enak, gurih. Tapi beberapa orang dengan gaya hidup seperti itu cukup resiko sekarang, Pak. Karena dagingnya dimakan, tidak matang. Nah, ini saya juga ingin memastikan panjenengan semua kalau makan daging yang matang saja, Pak. Bahkan susu, ya ini pastikan susunya memang betul-betul Anda tahu itu dari mana dan itu mendidih dengan betul, kemudian baru Anda konsumsi, Pak. Jadi penyakit ini sebetulnya ketika gejala-gejalanya mudah umum, badannya panas. Nah, misalnya kambing sama sapi itu paling mudah kelihatan hidung, Pak. Hidungnya pasti kering, hidung kering. Terus nengani mojok, dempis itu di pojokan, Pak. Dempis ya, dempis ya mojok, nggak rakyat diajak ngobrol, dipanggil mboten noleh, dikasih makan, nggak mau, pokoknya secara kelompok hewan ini biasanya menyendiri. Ketika dipegang panas, bahkan menggigil cenderung, dan tadi ada beberapa luka yang jenengan bisa lihat di area hidung, lidah, bahkan di area mulutnya. Ketika lihat di kaki, ketika dicuci dia biasanya akan perih. Misalnya disemprot air dia akan perih. Nah, tapi ini perlu masa, Pak. Masa inkubasi namanya adalah masa nginep sebelum keluar.
Nah, nginepnya ini sekitar 1 minggu. Jadi kena dulu 1 minggu, keluar baru kelihatan sakitnya. Berita bagusnya ini bisa sembuh, Pak. Berita jeleknya ini cepat nular. Kalau ini kenanya ke hewan yang dewasa, cuma 2% Pak kematian. Jadi dari 100, ya mati 2. Tapi kalau kena pedet, dari 100 mati 50. Berarti 50% ya Pak. Nah, datanya seperti itu. Nah, ketakutan yang kemarin muncul adalah ini akan dianggap menjadi isu yang sangat sensitif. Ngapunten Pak. Karena apa? Ya ini akan juga dipandang sebagai opo meneh iki. Bar Covid, hepatitis iki opo durung ngerti, opo meneh PMK iki. Iki agenda apa? Nah, mesti kan begitu tuh Pak. Yang kadang di masyarakat pasti melihatnya. Padahal ternyata kemarin ada beberapa penelitian yang muncul, virus yang datang di Indonesia ini Pak, PMK ini, penyakit mulut kuku yang sekarang itu beda dengan yang dulu sekitar 29 bahkan 30 tahun lalu pernah menetap di Indonesia. Jadi artinya pemerintah sedang berupaya untuk membuat vaksinnya, untuk nantinya akan divaksin secara gratis tentunya ke semuanya. Jadi ini jadi ketakutan bersama juga, tapi yang dibuat usah terlalu panik. Yang penting panjenengan semua sekarang tahu di sini, mungkin nanti ketika Anda akan ditanyai tetangga, atau mungkin di tempat kerja jenengan PMK niku nopo, kita sudah terlatih Pak.